Halo guys, bertemu lagi dengan aku, Ardika. Ya, kali ini aku akan kasih 10 prompt chat GPT untuk meningkatkan produktivitas untuk mahasiswa. Jadi, eh, dengan menggunakan chat GPT, dengan perintah-perintah yang basic lah, kayak nanya sesuatu yang kayak basic-basic banget. Nah, di sini aku punya rekomendasi 10 prompt yang bikin pertanyaan kalian, perintah kalian itu menjadi produktivitas banget gitu ya kan. Nah, kali ini aku ya kita buka ChatGPT dulu. Di sini udah aku siapin ChatGPT-nya. Nah, di sini aku bakalan yang kan ada 10 prompt atau 10 perintah yang kayak apa ya namanya ya, meningkatkan produktivitas. Nah, ini aku punya 10 perintah atau prompt. Nah, di sini aku udah siapin 10 promptnya. Nah, di sini aku udah siapin ya. Nah, kita yang pertama itu buat pengembalian keputusan. Nah, jadi mau mengambil keputusan jadi lebih spesifik gitu mau keputusannya apa. Jadi kita copy aja di sini. Di sini kita copy aja. Copy langsung aja di sini copy paste. Nah, setelah itu kan di sini ada masukan keputusan. Nah, kalian bisa masukkan aja keputusannya mau mau belajar, mau ngapain gitu. Di sini aku kasih contoh belajar. Belajar ngoding lah, ngoding. Belajar ngoding. Nah, di sini kita generate langsung. Setelah itu kita tunggu aja. Nah, di sini aku jelasin promptnya itu perintahnya apa. Saya ingin perintahnya ini ya. Ini saya ingin memutuskan apakah saya harus terus kita masukkan keputusannya. Terus juga berikan saya daftar pro dan kontra yang membantu saya memutuskan kenapa saya harus atau tidak harus mengambil keputusan tersebut gitu. Jadi tinggal kan ini udah dikasih apa namanya ya pro pro belajar ngoding sama kontranya tuh apa gitu. Nanti kalian bisa ini bisa memutuskan sendiri gitu. Kenapa saya harus atau tidak harus gitu. Nah, itu yang pertama ya. Ini yang pertama promnya. Nah, yang kedua itu kita copy aja. Yang kedua itu adalah belajar dari yang terbaik. Jadi di sini kita copy dulu. Tunggu ntar di copy, di copy di sini terus. Nah, di sini kan ada eh, yang nomor dua nih kita isi kan sesuai bidang kalian masing-masing. Misalnya bidang teknik informatika seperti aku, terus juga bidang akuntansi, hukum. Nah, itu bisa kalian coba-coba sendiri. Misalnya nih dari bidang teknik informatika. Nah, kita langsung generate langsung, kita tunggu aja. Nah, di sini aku jelasin lagi prompt atau perintahnya itu apa. Jadi, analisa orang-orang dengan performa terbaik di bidang teknik informatika itu sebagai contoh. Berikan saya daftar hal-hal yang bisa saya pelajari dari orang-orang ini yang bisa menaikkan produktivitas saya. Jadi, eh, perintahnya itu dia tuh mencari sesuai bidangnya, terus berikan kayak daftar-daftar yang eh, patut dipelajari dari seseorang itu gitu, dari bidang tersebut gitu. Jadi kita tunggu di sini aja. Bentar lagi udah nih. Nah, jadi ini udah ada kayak disiplin waktu, pemecahan masalah yang efektif kayak gimana, pengetahuan yang mendalam, terus kemampuan pemrograman yang kuat, terus gitu nah dan seterusnya. Nah, di sini udah
kayak lebih efektif, lebih produktif lagi kan. Nah, untuk yang ketiga, ini yang kedua ya, ini yang perintah yang kedua. Nah, untuk yang ketiga ini udah aku siapin juga di sini. Kita copy aja dulu. Nah, untuk yang ketiga ini membuat tutor privat kayak kayak guru les gitu gak sih? Nah, kayak guru les gitu gak sih? Nah, terus kita copy aja, kita copy, kita paste di sini. Nah, di sini kan saya sedang belajar tentang topik apa yang kalian mau. Jadi kalian topik apa yang kalian mau terus diisi di sini ya, guys. Nah, di sini tentang misalnya robotika. Nah, tentang robotika, generate langsung aja. Nah, aku perjelas lagi yang nomor 3 ini adalah membuat tutor privat, yaitu contoh promnya adalah saya sedang belajar tentang apa gitu, topiknya apa. Tanyakan pada padakan saya serangkaian pertanyaan yang bisa menguji pengetahuan saya. Identifikasi kesenjangan pengetahuan dalam jawaban saya dan berikan saya jawaban yang lebih bagus untuk mengisi kesenjangan tersebut gitu. Jadi ini kayak lebih ke ya saling mencoba biar nanti juga di sini udah perintahnya kan juga dan berikan saya jawaban yang lebih bagus. Jadi kayak meningkatkan diri sendiri dengan yang kita pelajari gitu. Nah, setelah itu kita tunggu aja di sini. Nah, di sini kan kayak apa itu robotika dan apa tujuannya, terus kayak ada jawabannya. Robotika adalah bidang yang berkaitan dengan desain, pengembangan dan penggunaan robot gitu-gitulah. Terus juga kesenjangan pengetahuan, mengapa robotika dan apa manfaat utamanya gitu. Jadi itulah. Ini masih lama, mungkin jaringan aku agak nge-lag ya. Mohon maaf. Nah, mungkin itu aja ya kan. Ini aku ngambil contoh satu aja. Nah, di sini contoh satu aja ya kan. Biar gak terlalu lama. Dan yang nomor 4 itu aku udah ini juga udah siapin, yaitu nomor 4 adalah ubah ChatGPT menjadi asisten. Jadi hanya membantu kalian lebih produktivitas lagi. Nah, di sini kita Ctrl V. Nah, di sini kalian masukin aja topiknya apa. Kayak tadi robotika. Nah, dan memahami bagaimana kayak masukkan outcome-nya, kayak seperti input sama outputnya tuh apa gitu. Jadi kalian masukin aja bagaimana lebih jauh, kayak lebih jauh tentang robotika. Nah, seperti ini kita tunggu aja. Nah, jadi ada langkah-langkahnya kayak pendahuluan gitu, sejarah robotika kayak gimana, komponen robot, terus banyak lagi jenis-jenis robot, terus aspek perancangan robot. Nah, di sini udah dijelasin semua dari langkah pertama sampai langkah selanjutnya gitu, sampai akhir lah. Nah, kita tunggu aja mungkin nih sampai daftar pustaka. Nah, setelah itu nih udah. Jadi disebutin semua biar lebih spesifiknya kayak gimana. Nah, setelah itu kita ke yang nomor 5, belajar skill apa saja gitu. Jadi di yang nomor 5 ini promptnya atau perintahnya itu kita mau belajar skill apa aja gitu. Nah, di sini kita copy aja. Kita copy.
Kita paste di sini. Nah, di sini kalian bisa isi mau skill apa gitu. Misalnya saya ingin belajar editing. Editing. Hasilkan rencana 30 hari yang akan membantu. Nah, kita generate aja. Nah, di sini aku akan menjelasin kayak gimana nya. Nah, yang nomor 5 ini contoh promptnya atau perintahnya apa, yaitu adalah saya ingin belajar apa gitu, kalian masukin aja, hasilkan rencana 30 hari yang akan membantu pemula seperti saya untuk belajar kemampuan ini dari awal gitu. Jadi hal apa aja gitu yang hal apa aja yang harus yang dari awal, terus nanti akhirnya kayak gimana selama 3 hari, selama 30 hari gitu. Nah, kita continue, kita lanjutin aja ini kayak gimana. Nah, di sini udah lengkap banget ya. Dari hari 1 sampai 5 dasar-dasar editing kayak gimana. Nah, di hari pertama itu ngapain sampai hari kelima, dan seterusnya ini hari 6 sampai 10 itu ngapain. Terus hari 11 20 itu ngapain juga sampai hari ke-30. Jadi hari ke-30 itu evaluasi kayak gimana. Nah, ini udah produktivitas banget ya, udah ada jadwal-jadwalnya gitu loh. Nah, untuk yang nomor kita kita lanjut ke yang nomor 6. Nah, yang nomor 6 ini kayak membuat tulisan apa saja. Nah, di sini aku udah ada satu perintah. Kalian bisa mencobanya nanti. Nih, aku perintahnya seperti ini. Kita Ctrl V. Terus kita generate aja langsung. Nah, di sini udah generate. Nah, untuk yang nomor 6, membuat tulisan apa saja, yaitu contohnya promptnya itu atau perintahnya itu, yaitu topiknya apa, mungkin ya cara menyelesaikan skripsi. Nah, untuk penontonnya mahasiswa semester akhir. Nah, formatnya itu adalah pidato, tone-nya itu mengajar dan menginspirasi, dan tujuannya itu apa? Menginspirasi penonton untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat. Nah, itu. Nah, perintah tambahan yaitu pidato di bawah 15 menit. Jadi gitu, guys. Ini kita lanjutkan. Kita tunggu aja. Jadi kita disuruh buat tentang pidato ya kan. Nah, ini udah jadi ya kan. Nah, jadi udah jadi pidato tentang cara menyelesaikan skripsi. Nah, untuk tujuannya itu menginspirasi penonton untuk menyelesaikan skripsi dengan cepat. Jadi ini udah ada spesifiknya gitu. Jadi topiknya apa, penontonnya itu siapa, juga formatnya itu apa. Untuk tone itu apa ya? Tone itu kayak suasananya gitu kayak gimana. Terus juga tujuannya itu apa. Terus juga ada ini perintah tambahannya itu apa gitu loh. Untuk yang nomor 6 itu aja. Nah, kita selanjutnya ke nomor 7 ya kan. Nah, untuk yang nomor 7 ini memakai teknik 80/20 untuk belajar cepat. Nah, apa sih memakai teknik 80/20? Nah, nanti kita terangkan di sini di perintahnya. Kita copy aja di sini. Kita Ctrl V. Nah, di sini kalian bisa masukin topiknya apa. Kalian bisa topiknya apa, misalnya belajar tentang robotika kayak tadi robotika. Nah, di sini kita generate aja langsung. Nah, di sini aku akan jelasin gimana sih 80/20. Nah, di sini saya ingin contoh promptnya nih ya. Saya ingin belajar tentang topik apa,
Identifikasi dan bagikan 20% hal yang terpenting untuk belajar topik ini yang akan membantu saya memahami 80% topik ini. Jadi 20-nya yang hal yang terpenting apa, dan untuk gimana caranya saya memahami dengan 80% dengan topik ini gitu. Jadi itu lebih efektif banget gitu loh. Jadi di sini udah ada banyak banget. Jadi uh, konsep dasar robotika kayak gimana, terus juga komponen robot, sistem kontrol kontrol robot juga ada, pemrograman robot juga ada, kinematika robot juga ada gitu. Nah, di sini udah banyak banget. Dengan memahami 20% hal terpenting di dalam robotika, Anda memiliki dasar yang kuat untuk menjelajahi dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dalam bidang ini gitu. Nah, di sini yang nomor 7 udah ya kan. Nomor 7 udah. Kita lanjut ke yang nomor 8 ya. Nah, nomor 8 ini adalah menulis ulang dan menyederhanakan tulisan rumit ya. Jadi kalian punya tulisan yang panjang dan rumit tuh, kalian tuh bingung yang mau kayak gimana ya kan. Nah, di sini kita punya caranya ya, guys. Nah, di sini kita copy aja di sini. Nah, kita Ctrl V, dan juga aku punya tulisan yang sangat rumit dan sangat panjang ya kan. Nah, di sini kita Ctrl A, Ctrl C. Nah, di sini panjang banget dan rumit sekali untuk dipahami ya kan. Kita Ctrl V. Nah, di sini langsung kita generate aja. Nah, langsung generate. Jadi yang nomor 8 ini kayak menyederhanakan tulisan yang rumit banget, kayak punya aku ini kayak rumit banget lah pokoknya. Apa ya, rumit buat dipahami gitu. Nah, di sini udah dijelasin secara rinci gitu loh, secara rinci, secara singkat juga nih. Nah, padahal tulisan aku tadi tuh banyak banget yang harus dipahami gitu kan. Nah, tinggal jadi dijelasin lagi cara kerja robot line follower kayak gimana gitu-gitulah. Nah, di sini secara rinci dan secara ringkas banget ya. Nah, udah nih, udah diringkas sama ChatGPT-nya. Di sini udah seefektif itu mungkin ya. Nah, mungkin itu aja yang untuk nomor 8 ya. Ini kan panjang banget tadi kan. Nah, ini untuk nomor 8 untuk menulis ulang dan menyederhanakan tulisan rumit gitu kan. Nah, untuk yang nomor 9 kita lanjut yang ke nomor 9. Kita ke nomor 9 yaitu belajar kilat dengan ringkasan wawasan gitu. Di sini aku udah punya contohnya. Nah, di sini kita copy di sini, Ctrl V. Nah, di sini kita bawahnya terus ke yang tadi mungkin ya. Pakai yang ini juga, Ctrl A, Ctrl C. Langsung aja kan. Di sini Ctrl V. Nah, kita generate langsung. Nah, kita tunggu aja. Nah, di sini udah ada penjelasannya. Robot line follower adalah jenis robot yang dirancang khusus mengikuti jalur yang telah ditentukan gitu. Karena udah ada poin-poinnya gitu lah. Di sini juga ada perintah. Nah, di sini aku jelasin perintahnya itu ringkas tulisan di bawah ini di bawah 500 kata. Buat daftar bullet points tentang apa hal terpenting yang harus dipelajari beserta ringkasan singkat tentang penjelasan tiap poin. Nah, jadi di ChatGPT ini udah dibuatin per poinnya secara 500 kata dengan penjelasannya ya kan. Jadi itu di poin pertama itu apa, poin kedua itu apa gitu. Nah, mungkin itu aja yang untuk yang nomor 9 ya guys.
Jadi belajar kilat dengan ringkasan dan wawasan gitu kan. Nah, setelah itu lanjut ke nomor 10. Nah, nomor 10 ini sangat gampang meminta si ChatGPT ini membuat prompt atau perintah sendiri gitu loh. Nah, di sini aku bakalan copy aja di sini. Nah, di sini. Nah, di sini kita copy aja. Nah, di sini yang nomor 10, kalian kan ini ada, saya adalah seorang apa gitu kan, ini sesuai profesi kalian semua. Misalnya saya kan mahasiswa, mahasiswa. Nah, di sini udah kita langsung generate aja ya kan. Kita udah generate. Nah, itu apa ya? Perintahnya prom-prom yang sangat mudah digunakan untuk mahasiswa gitu. Nah, aku jelasin untuk contoh promnya itu adalah saya adalah seorang siapa, profesinya apa gitu. Buat sebuah daftar prom yang paling kuat yang akan membantu seorang dengan profesi sama dengan saya sehingga bisa mengerjakan lebih banyak dalam waktu singkat. Jadi kayak ini prom-prom yang mudah digunakan untuk mengerjakan sesuatu dengan singkat gitu. Jadi kalian bisa menggunakan prom-prom yang udah dibuat oleh ChatGPT dengan profesi yang kalian sekarang tekuni apa gitu kan. Mungkin pebisnis, mungkin mahasiswa seperti saya, juga mungkin dosen mungkin. Nah, kita lanjutin aja nih. Dan juga mungkin guru mungkin butuh namanya dengan ChatGPT ini. Mungkin orang-orang yang profesi yang lainnya gitu. Nah, di sini udah selesai ya kan. Nah, di sini udah ada 20 prompt atau perintah dari ChatGPT. Nah, kalian juga bisa melakukan apa saja dengan perintah-perintah yang ada di sini ya kan. Kalian mungkin belajar efektifnya kayak gimana gitu kan. Mungkin nanti dibuatin jadwal biar efektif kalian belajar sesuatu dengan cepat gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku. 10 prompt atau 10 perintah yang membuat meningkatkan produktivitas untuk mahasiswa dan ya semuanya lah, semua orang yang menggunakan ChatGPT ya kan. Nah, mungkin itu aja dari aku. Bye bye. Dan jangan lupa subscribe ya guys.